Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua. Mulai minggu ini ditambah beberapa minggu ke depan, kita akan membahas topik yang baru, yaitu pengkajian kristalisasi Kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Kitab-kitab ini merupakan bagian sebagai kitab sejarah di dalam pembagian kitab-kitab Perjanjian Lama. Untuk memasuki pengkajian kristalisasi ini, saya mendorong Anda untuk membaca kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Kitab Yosua ada 24 pasal, kitab Hakim-Hakim ada 21 pasal, dan kitab Rut ada 4 pasal. Sehingga di dalam mengikuti pemberitaan kristalisasi kitab ini, Anda memiliki satu background, fakta sejarah di dalam Alkitab. Kitab Yosua di dalam kristalisasi ini, kitab Yosua akan dibahas sebanyak 5 berita, Hakim-Hakim ada 4 berita, dan Rut ada 3 berita. Saudara-saudari, ada 2 butir utama dari 3 kitab ini, yaitu yang pertama, Yosua dan Kaleb dalam hal ini menerima amanat untuk merebut tanah bagi Kristus. Khususnya Allah berbicara kepada Yosua untuk merebut tanah bagi Kristus. Dikatakan merebut karena tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, selain tanah yang mengandung ada susu dan madu, segala kekayaan yang dapat dinikmati, tetapi di pihak lain, tanah ini masih dihuni oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Karena itu, tanah ini yang diduduki oleh bangsa-bangsa demikian, maka Allah memerintahkan untuk merebut tanah ini bagi Kristus. Dalam hal ini, agar supaya mereka bisa menggali tanah ini dan bisa menghasilkan sesuatu untuk dipersembahkan kepada Allah. Butir utama yang kedua adalah dengan mendapatkan tanah Kanaan ini, tanah perjanjian, maka menyiapkan nenek moyang yang bisa dipercaya bagi Kristus. Jadi artinya dari mereka mendapatkan tanah ini, tinggal di tanah ini, mereka akan secara turun-temurun akan mendatangkan Kristus untuk lahir di muka bumi ini. Mari kita masuk dalam berita pertama. Ini adalah perintah, janji, dorongan Allah kepada Yosua. Saudara-saudari, kalau Anda dan saya membaca kitab Yosua, Anda akan memiliki kesan bagaimana Yosua adalah seorang yang sejak muda memang telah mengikuti Musa. Berarti Yosua begitu mengikuti firman Tuhan. Dan Yosua dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan ini, lalu membagi tanah Kanaan ini menjadi warisan bagi suku-suku Israel. Dan kita lihat juga Yosua memiliki satu komitmen, dia membawa seisi keluarganya menjadi keluarga yang beribadah kepada Allah. Semoga ketika kita membaca kitab Yosua dengan mengikuti berita demi berita demikian, kita memiliki kesan bahwa kita juga boleh menjadi Yosua hari ini yang dipilih Allah untuk memasuki tanah Kanaan yang melambangkan Kristus hari ini. Yosua adalah lambang Kristus. Di dalam bahasa Ibrani, Yosua itu sama dengan di dalam bahasa Yunani Yesus, ya, yang berarti Yehova juru selamat atau keselamatan dari Yehova. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, ini dengan jelas dikatakan bagaimana waktu malaikat berkata kepada Yusuf bahwa Maria akan dikandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamakan dia Yesus, yang berarti Allah adalah juru selamat. Di dalam hal ini, lambang Yosua memimpin Bani Israel memasuki tanah yang dijanjikan, merebutnya, memilikinya, membagi-bagikannya,
dan menikmatinya. Ini digenapi oleh Kristus yang adalah pemimpin kita yang real. Dialah panglima keselamatan kita. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi Kristus hari ini adalah panglima keselamatan kita yang memimpin kita ke dalam kemuliaan dan ke dalam perhentian negeri yang dijanjikan Allah bersama Kristus sebagai damai sejahtera dan kepuasan penuh kita. Puji Tuhan. Jadi tanah permai ini adalah melambangkan Kristus, juga Kristus sendiri yang memimpin kita untuk datang kepada Allah, menikmati diri Allah yang juga sama menikmati diri Kristus. Di sini sebagai panglima adalah dia yang di depan. Dia bisa menjadi teladan. Dia bisa sebagai membuka jalan yang membawa kita kepada Allah. Saudara-saudari, inilah teladan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di bumi. Sampai hari ini, dia juga memimpin kita supaya kita, Anda dan saya, masuk sampai pada puncaknya di dalam kesempurnaan. Yosua juga melambangkan Kristus sebagai kasih karunia yang menggantikan hukum Taurat yang ditandai Musa. Boleh katakan Musa ini melambangkan hukum Taurat dan Yosua ini melambangkan anugerah. Sebagai pemimpin kita yang membawa kita ke dalam kenikmatan akan dirinya. Sebagai perhentian kita, sebagai realitas negeri yang baik. Kalau Musa telah memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dari dunia. Sekarang Yosua memimpin mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, artinya untuk menikmati semua kekayaan tanah ini menjadi satu perhentian. Di dalam perhentian ada kekuatan. Di dalam perhentian ini kita bisa menikmati semua realitas dari negeri yang baik. Yosua juga melambangkan Kristus sebagai yang saat ini dan praktis sebagai roh yang berhuni dan berperang di dalam kita. Berperang melawan daging kita dan mematikannya. Jadi boleh dikatakan Musa itu satu sisi melambangkan Kristus di dalam daging. Sekarang dengan kehadiran Yosua ini melambangkan Kristus yang telah melalui mati dan bangkit menjadi roh yang berhuni di dalam kita. Roh ini juga memimpin kita untuk berperang melawan daging. Jadi ingatlah saudara-saudari, di dalam Anda dan saya, di dalam roh kita ada Kristus. Tapi di dalam daging masih ada sifat, masih ada oknum dosa. Karena itulah menurut Galatia pasal 5 ayat 16 kita perlu dipimpin oleh roh. Sehingga kita tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudari, pentingnya kita melatih roh. Karena di dalam kita, roh peperangan ini masih ada. Memang kita telah menikmati kemenangan di dalam Kristus yang telah menang di atas kayu salib, telah mengalahkan si musuh, telah menghancurkan kepala ular. Tetapi di dalam realitasnya, Anda dan saya masih perlu mengobarkan roh peperangan. Setiap saat iblis selalu menggoda kita, selalu mempengaruhi pikiran, tekad, emosi kita. Karena kita perlu melatih roh kita untuk taat kepada Kristus sang pemimpin keselamatan untuk berperang melawan daging. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini merupakan perintah Allah kepada Yosua. Dikatakan di sini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Puji Tuhan, saudara-saudari, kalau ada perintah Allah, maka di sini sikap Yosua adalah ya dan amin. Dia menerima firman Tuhan ini menjadi satu perintah, juga menjadi satu kekuatan bagi dia. Allah sudah pernah menyertai Musa, sama juga Allah juga menyertai Yosua. Di sini kita lihat, ternyata Yosua dan ada rekannya yaitu Kaleb, itu memang sejak awal mereka betul-betul adalah seorang yang memiliki firman Tuhan, yang memegang firman Tuhan. Hati mereka penuh iman dengan mengambil firman Allah sebagai iman mereka. Di dalam Bilangan pasal 13 dan 14, ada satu kisah bagaimana Musa pernah mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Dan mereka setelah mengintai selama 40 hari di sana, mereka pulang membawa salah satu hasil dari tanah Kanaan, yaitu anggur. Di mana satu tandan anggur perlu dibopong 2 orang. Jadi betapa kayanya hasil dari tanah Kanaan ini. Tetapi saat mereka pulang dari mengintai, 10 orang pengintai mengatakan, wah, ternyata mereka itu bangsa yang besar, yang tinggi besar. Kita ini seperti belalang, sangat kecil. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan, jangan memberontak. Ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Allah yang berjanji, Allah yang akan menggenapi. Justru kita menghadapi bangsa yang demikian tinggi besar. Waktu itu sukunya suku Enak namanya. Justru mereka akan kita telan habis. Di pandangan 10 pengintai, bangsa Israel itu seperti belalang karena mereka itu raksasa ya. Tapi di pandangan Yosua dan Kaleb seakan mereka seperti roti yang besar. Justru mereka itu akan kita telan habis. Betapa 2 orang ini memegang firman Tuhan menjadi kekuatan yang dahsyat di dalam mereka berbicara dan betul-betul mereka lakukan. Saudara-saudari, inilah teladan iman. Iman kita berasal dari pendengaran akan firman. Ini dalam Roma pasal 10 ayat 17. Berdasarkan firman, kita percaya dan terus maju merebut Kristus sampai mendapatkan Dia, memiliki Dia, dan menikmati Dia sebagai negeri baik yang al-muhid, sebagai negeri Immanuel bagi kita. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 22, ini adalah tulisan Rasul Paulus yang terakhir, dan tulisan ini ditujukan kepada perorangan, yaitu Timotius. Ada satu pesan yang pasti, yang kuat, yaitu anugerah Tuhan menyertai roh kita. Saudara-saudari, kalau ada anugerah Tuhan, ini adalah Immanuel yang menyertai kita dimanapun kita berada. Asal kita ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, itu sudah cukup menjadi kekuatan bagi kita untuk berperang, mendapatkan Kristus dan mengalahkan si jahat. Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara-saudari, mari kita berpegang kepada janji Tuhan. Bahwa sekali Tuhan memilih kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan juga akan menyertai kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Inilah perintah Allah yang Allah katakan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke negeri yang baik. Selanjutnya kita melihat dorongan Allah kepada Yosua, janji Allah kepada Yosua, yaitu dalam Yosua pasal 1 ayat 6-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 dan ayat 9, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari, di dalam janji dan dorongan Tuhan kepada Yosua, bagaimana kita bisa kuat dan berani. Seperti Yosua mengalami kekuatan dan keberanian. Bagaimana supaya kita juga tidak takut dan tidak tawar hati. Ada satu jalan di sini, yaitu kita harus melatih roh iman kita. Bukan hanya kita memiliki iman, tapi juga perlu memiliki roh iman dan melatih roh iman. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13, karena Rasul Paulus mengatakan, aku percaya maka aku berkata-kata. Di dalam perkataan ada satu iman, senantiasa membarakan roh kita. Dan roh yang Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan dan kasih dan ketertiban, kejernihan di dalam pikiran. Ini dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6-7. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada Timotius, di mana saat itu mungkin banyak orang meremehkan dia, meremehkan Timotius karena masih muda. Paulus menguatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan di dalam 2 Timotius, Rasul Paulus meyakinkan bahwa Allah memberikan roh kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Jangan takut terhadap situasi, apapun lingkungan yang bisa menciutkan atau menawarkan hati kita. Tapi asalkan kita memiliki firman Tuhan, maka kita memiliki juga iman, kekuatan di dalam kita. Tuhan yang ada di dalam kita, Dia telah menghancurkan iblis dan meniadakan maut. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, yaitu dalam keadaan daging, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara-saudari, hari ini kita memiliki Tuhan di dalam kita. Bukan dengan kekuatan kita untuk menghancurkan iblis, tapi dengan kekuatan Tuhan sendiri. Dengan Dia mati di kayu salib, Dia telah menghancurkan iblis dan meniadakan maut. Karena itu di sini dikatakan Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudari, inilah ayat-ayat yang memberikan kekuatan iman kepada Anda dan saya. Sama seperti Yosua menghadapi bangsa-bangsa Kanaan yang memang secara kasat mata begitu tinggi besar, menakutkan. Tapi di dalam pandangan Tuhan, ini Yosua memiliki kekuatan, tidak menawar, menciutkan hatinya. Tetapi dengan kuat, dengan teguh untuk maju merebut negeri yang baik ini. Allah mengatakan bahwa Yosua akan berhasil kemana saja dia pergi. Ini karena Yosua tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman kudusnya. Untuk itulah kita perlu terus berjalan dalam firman kudus mengenai visi ekonomi kekal Allah. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat ini menegaskan bahwa kalau hidup kita layak di hadapannya, adalah bagaimana kita tersusun oleh firman-Nya. Lalu hasilnya adalah kita berjalan dalam firman kudus dan kita bisa memberikan buah di dalam segala pekerjaan yang baik. Di dalam penghidupan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita. Saudara-saudari, ini adalah hasil bagaimana firman ini hidup di dalam kita yang melayakkan kita untuk hidup yang benar di hadapan Allah.
Dorongan terakhir Allah kepada Yosua yaitu berjalan sesuai dengan firman Allah. Kunci Yosua melaksanakan semua yang tertulis dalam firman Allah, dan kunci keberhasilan, keberuntungan, kekuatan, dan keberaniannya adalah dia tidak lupa memperkatakan firman Allah itu dengan merenungkannya siang dan malam. Jadi di sini bagaimana Allah mengingatkan supaya Yosua merenungkan dan memperkatakan firman kudusnya. Makna kata Ibrani untuk merenungkan ini adalah ada satu penyembahan. Tentunya penyembahan ini di dalam roh, mengapresiasi firman Tuhan. Juga ada doa, ada persekutuan dengan Tuhan. Berbicara kepada diri sendiri, bagaimana firman Allah ini menerangi kiat apa yang di dalam kita. Ada pertobatan apa, ada ketundukan apa. Pun juga merenungkan berarti mengucapkan keras-keras. Keras-keras artinya membebaskan roh kita dan memuji Tuhan. Sehingga saudara-saudari di dalam merenungkan ini bukan satu ritual meditasi, tetapi adalah suatu kebebasan di dalam roh kita. Satu apresiasi persekutuan kita dengan Tuhan demikian bebas, demikian intim. Sehingga firman berbicara adalah Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Karena itulah saudara-saudari, biarlah semangat Yosua ini, kuncinya ini ada di dalam firman Tuhan. Ini juga menyemangati kita semua. Marilah kita benar-benar setiap hari mengambil waktu untuk membuka Alkitab kita. Bukalah Alkitab Anda menjadi firman yang hidup. Merenungkan firman Allah yang mana lebih kaya, lebih luas, dan lebih inklusif daripada doa baca. Kita menerima firman-Nya dengan hangat dan gembira. Dan mari kita katakan amin kepada firman Allah. Demikianlah kita akan memiliki perasaan dibasuh, dihangatkan, disegarkan, dibasahi. Akhirnya kita dapat pergi di bawah penyertaan Allah untuk menyinarkan Allah dan memancarkan Allah kepada orang lain. Demikianlah semua bangsa dimuridkan menjadi umat kerajaan. Saudara-saudari, sama seperti Yosua, dia sebagai pemimpin membawa orang Israel masuk dalam tanah permai. Menikmati kekayaan tanah permai ini menjadi satu realitas yang hidup yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Dan menjadi satu kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Demikian juga Anda dan saya hari ini telah menikmati Kristus sebagai warisan kekal kita. Sebagai tanah, negeri yang baik yang perlu kita gali, kita nikmati, tersusun di dalam kita. Dan kita bisa menyaksikan kekayaan ini menjadi satu Injil kemenangan bagi sesama kita. Semoga berita satu ini memberikan satu jalan bagi Anda dan saya memasuki berita-berita selanjutnya di dalam roh kemenangan juga roh peperangan. Tuhan merahmati kita semua. Amin.